Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas tentang emiten Bukalapak yang teman-teman sudah tahu ya bahwa sebelumnya Bukalapak bergerak di bidang marketplace. Dan kalau kita lihat di akhir-akhir ini, tampaknya perusahaan ini mulai shifting ya menjadi perusahaan investasi. Nah, baru saja perusahaan ini merilis laporan keuangan Q1 2022-nya, di mana kalau sebelumnya itu mengalami rugi ya, mencapai triliunan rupiah, sekarang meraup keuntungan hingga 14 triliun. Nah, saya juga akan membahas ya studi case bagaimana para konsorsium saham tingkat tinggi itu bermain di transaksi ini yang menyebabkan Bukalapak meraup keuntungan triliunan rupiah. Sebelum saya mulai studi case-nya, teman-teman tentu masih ingat ya bagaimana pandemi COVID-19 ini mengubah gaya hidup banyak orang. Nah, masyarakat sekarang lebih aware tentang kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Banyak dari kita yang sudah mulai untuk rajin berolahraga ataupun menjaga makan dan minum yang sehat-sehat saja. Nah, kalau teman-teman ada yang suka dengan minuman yang sehat, terutama jahe, ini adalah salah satu produk ya, wedang jahe bubuk ya, bermerek RNS. Nah, wedang jahe ini tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Jadi tidak ada essence, tidak ada pemanis buatan, dan juga tidak mengandung pengawet. Jadi pure benar-benar bubuk jahe dicampur dengan gula batu. Kalau teman-teman suka dengan rasa jahe yang benar-benar kerasa ya, benar-benar original, nah wedang jahe RNS ini cocok untuk teman-teman. Dan juga pembuatannya sangat mudah ya. Teman-teman tinggal cukup seduh 2 sendok makan ditambah dengan air hangat kurang lebih 150 ml dan bisa ditambahkan juga kopi ataupun susu di dalamnya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Jadi kalau suka minuman jahe yang original yang benar-benar terasa jahenya tanpa bahan kimia, jangan lupa untuk minum wedang jahe RNS. Saya akan mulai dengan laporan keuangan terlebih dahulu ya dari Bukalapak yang teman-teman bisa download di website idx.co.id di tahun 2022 kuartal 1 ya. Nah, ini sudah keluar. Nah, kalau teman-teman lihat ya di mana di sini laporan keuangannya, saya langsung saja ke bagian yang pertama di equity-nya, dia dari 23 triliun naik menjadi 38 triliun ya. Nah, naiknya ini luar biasa banyak ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengalami laba. Jumlah laba ruginya mencapai 14,5 triliun rupiah ya. Sebelumnya 323 miliar. Nah, kita juga harus cermat ya dalam kasus ini, di mana dia penjualan dan pendapatan usahanya itu hanya 787 miliar. Terus bagaimana dia kok bisa mendapatkan laba 14,5 triliun? Nah, ternyata laba ini dihasilkan atas investasi sahamnya ya. Nah, kita bisa lihat juga di laporan arus kasnya ya, bahwa sebenarnya tidak ada dana 14 triliun itu yang masuk ke perusahaan Bukalapak ya. Jadi kita lihat ya, ini penerimaan dari pelanggan 800 miliar, terus dia ada pembayaran jasa 1,4 triliun ya. Sehingga arus kasnya ini masih negatif ya, 162 miliar untuk arus kas operasi. Nah, labanya didapat dari transaksi saham BBHI ya, atau PT Alobank Indonesia. Nah, kita dari laporan keuangannya ini, Bukalapak memiliki 2,4 miliar lembar saham atau setara 11,5% ya, di harga pelaksanaan 478. Jadi harganya rendah sekali ya, 478, di mana sekarang harga saham BBHI sendiri sudah mencapai Rp6.500. Nah, ini kan laporan keuangan Q1 ya. Bukalapak membeli dengan mengeluarkan modal sebesar 1,1 triliun ya. Nah, ini bukan 1 miliar ya, 1 triliun. Dari mana? Dari 478 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya 2497 816903. Nah, 1,19 triliun ya. Nah, kalau kita valuasikan sekarang ya, atau kalau dari laporan keuangan ini kan per 31 Maret ya.
Nah, per 31 Maret itu harga BBHI ada di level 5775. Jadi dari uang 1 triliun itu menjadi 5775 dikalikan dengan, bentar ya, mana? Nah ini 5775 kita kalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Bukalapak, yaitu 249781693, 14,4 triliun ya. Nah ini taruh uang 1,1 triliun menjadi 14,4 triliun, naiknya hampir 14 kali lipat ya. Ini yang menyebabkan Bukalapak mencetak laba. Tapi labanya ini adalah laba di atas kertas ya. Jadi sekali lagi ini labanya bukan berupa uang, tapi labanya masih berupa di atas kertas atau portfolio kenaikan investasi. Kalau sebelumnya ya Bukalapak ini merugi dengan marketplace-nya ketika dia sudah dapat dana dari IPO terus diinvestasikan ternyata profitnya 14 triliun. Maka tidak heran jika nanti ke depannya perusahaan ini akan lebih berfokus pada investasinya karena dia punya cash-nya ini juga sangat banyak ya. Ini masih ada 19,9 triliun. Jadi masih cash rich sekali ya. Nah, kita bisa perhatikan juga bahwa Bukalapak ini ada melakukan beberapa investasi lainnya ya. Di laporan keuangannya, di investasi jangka panjang. Di sini. Nah, ini per 31 Maret 2022 ternyata ada ini ya di Grotium Capital Partnership Fund ya sebesar 2,1 triliun ya. Nah, yang lainnya angkanya tidak terlalu mencolok ya, 91 miliar, 39 miliar. Yang mencolok adalah Grotium Capital. Siapa sih Grotium Capital ini? Nah, ini ada salah satu artikel dari CNBC ya, di mana disebutkan Grotium dipimpin oleh Amit Kunal sebagai Managing Director dan Konpu sebagai partner. Terus ini bla 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 bla. Sebelumnya Amit adalah Managing Director di Head of Direct Investment Group Asia Tenggara di Dana Abadi Negara atau Sovereign Wealth Fund-nya Singapura ya. Di mana ia memimpin investasi ekuitas swasta di Asia Tenggara. Nah, ini jadi perusahaan Singapura. Kemudian Konpung sebelumnya menjabat sebagai Vice President di Direct Investment Group Asia Tenggara di GIC. Selain dua orang itu juga di-backingi Transaction Advisor Panel TPA yang beragam mulai dari CEO Karo ya. Karo ini setahu saya adalah platform jual beli mobil ya kalau yang di Indonesia, Karo. Nah, ini ya, ini adalah platform jual beli mobil. Nah, ini. Kemudian ada juga di CEO Grup MTech, terus ada Grup Tiputra, Masan asal Vietnam ya. Terus ada juga CEO Kopi Kenangan, Traveloka, banyak sekali ya konglomerasi grup ya atau konsorsium yang masuk di dalam Grotium ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di websitenya grotiumcapital.com ya. Ada orang-orangnya ini, ada Amit, Chokunpo, Gilbert Ong, terus ada ini ya, Aaron Tan, CEO dari Karo, kemudian CEO MTech, CEO MTech, Executive Director Tiputra. Kemudian ini ya, ada banyak sekali ya orang-orang, ada CEO Kopi Kenangan juga masuk di dalam grupnya Grotium. Dan yang menariknya, portfolio dari Grotium sendiri itu adalah hanya Alobank dan Alofresh. Jadi dia benar-benar all in ya di grupnya Alo ini, Alobank dan Alofresh ya. Hanya ini saja portfolionya. Mereka begitu yakin ya untuk taruh semua portfolionya di dua perusahaan ini aja. Dua perusahaan satu grup ya. Nah, Alobank sendiri di dalamnya ini ya ada orang-orang yang besar ya atau konsorsiumnya Traveloka, Citicorp, Salim Group, Bukalapak, Karo, Grab, dan Grotium sendiri. Nah, apa yang perlu diperhatikan sih dari transaksi ini? Teman-teman bisa melihat ya bahwa BBHI itu kan kenaikannya luar biasa sekali ya. Nah, ini dimana sebelumnya di tahun 2016 ini setara ya, Rp66. Terus di 2020 itu setara Rp400 harganya, harga saham, dan sekarang mencapai Rp6.500 per lembar saham. Market cap-nya juga ngeri sekali ya, di mana 2019 500 miliar, 2020 1,7 triliun, sekarang menjadi 139 triliun. Jadi market cap-nya ini luar biasa jumbo sudahan. Padahal kalau kita tilik secara performanya ya, secara performa perusahaan ya tidak terlalu jauh berbeda.
dia Q1 2022 mengalami profit 75 miliar. Sangat jauh lah ya kalau kita bandingkan dengan market cap-nya. Makanya kalau kita lihat secara analisa fundamental ya nggak masuk ya di saham Alobank ini. Ini book value-nya 22 kali, PE ratio-nya mencapai kalau disetahunkan 465 kali. Jadi sudah ibaratnya kalau secara fundamental ini perusahaan yang overpriced. Nah, saya tidak akan mengamati secara fundamental ataupun teknikal ya untuk transaksi ini, tapi saya ingin lebih mempelajari studi case bagaimana cara pandang dari para konsorsium itu. Dengan naiknya harga BBHI yang menggila seperti ini, tentu emiten-emiten atau ini ya grupnya ini yang sudah berinvestasi di Alobank itu akan mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa juga. Nah, salah satu contohnya kan si Bukalapak kan dari minus 1, berapa triliun menjadi plus atau laba 14 triliun. Nah, ini juga akan dialami oleh grup-grup lainnya. Yang menjadi permasalahan adalah laba tersebut ya atau floating profit tersebut itu belum bisa direalisasikan. Kenapa kok belum bisa direalisasikan? Karena kalau kita lihat dari likuiditas transaksi saham BBHI sendiri, dia satu hari transaksinya hanya 30 miliar ya. Nah, ini jumlah bitnya kan ada 20.000 ya, 20.607. Kalau misalkan 20.000 ini saya kalikan ya, 20.607 saya kalikan dengan harga terakhir 6.500 kali 100 lembar ya. Maka keluar angkanya hanya 13,3 miliar ya, yang menawar bid ya, di bid ya. Nah, padahal Bukalapak sendiri sudah punya 14 triliun di BBHI. Bagaimana cara mereka mau menjual? Kan nggak bisa. Kalau dijual ya akan ARB ya. Nah, tentu mereka, para konsorsium ini akan berpikir bagaimana cara supaya bisa merealisasikan keuntungannya. Atau istilah kerennya itu adalah exit plan-nya itu mau bagaimana. Kan nggak lucu kalau pegang portfolio floating profitnya banyak tapi nggak bisa di-cash-kan. Kan sama saja bohong kan. Nah, mereka akan mencari cara bagaimana supaya bisa diuangkan keuntungan yang sudah luar biasa besar ini ya. Nah, cara menguangkannya seperti apa? Tentu di saham hanya ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan, yaitu capital gain ataupun dividen. Dan kalau di sini adalah capital gain, maka pihak-pihak pemegang saham yang lama harus mencari investor baru yang mau membeli di valuasi harga sekarang kan. Nah, di harga 6.500 sekarang ini siapa yang mau membeli saham BBHI? Nah, mereka akan berputar otaknya ya untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan. Apakah mungkin akan diangkat lagi? Ya masih mungkin saja karena mereka sudah pemegang saham terbesar ya atau mayoritasnya. Nah, biasanya hal ini tentu kalau misalkan dibuang semua ke retail akan membutuhkan jumlah yang sangat banyak ya, jumlah investor retail yang sangat banyak. Mereka mungkin tidak akan membuang semuanya, cukup dibuang misalkan 10 atau 20% saja lah. Dari 20% market cap ini, kalau 139 triliun ya, kan 10%-nya berarti 13 triliun. 20%-nya itu sudah 26 triliun ya. Itu sudah jauh di atas, ibaratnya itu di atas valuasi tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin Bukalapak pun kalau misalkan berhasil menjual 10 atau 20%-nya, ya dia sudah ibaratnya itu cuan sangat banyak ya atas transaksi ini. Nah, itu yang kemungkinan menjadi menjadi fokus ya dari para pemegang saham BBHI yang saat ini yang sudah mengalami floating profit yang luar biasa banyak. Nah, kita juga bisa mempelajari ya bahwa dari satu transaksi atau satu kenaikan harga saham yang luar biasa ini bisa mempengaruhi kinerja keuangan ya dari berbagai emiten yang sudah berinvestasi di dalamnya ya. Tentu ini mereka semua akan kecipratan ya. Kecipratan kinerja yang positif. Nah, kita sebagai investor retail tentu harus lebih cermat dan hati-hati ya kalau memang kita mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan apalagi yang harganya sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya, lebih baik kita berinvestasi di perusahaan yang mempunyai backup ya, kinerja itu yang sesuai lah ya dengan valuasi harga sahamnya.
Ingat, kita harus cermat ya dalam melihat laporan keuangan. Apakah labanya ini memang laba dari kinerja perusahaan, ataukah labanya ini merupakan laba dari kenaikan investasi yang merupakan laba yang floating profit ya. Nah, apakah floating profit itu bisa direalisasikan atau tidak, dan bagaimana ya kira-kira cara perusahaan ini untuk melakukan exit plan-nya. Kalau kita tidak hati-hati ya dengan hal tersebut, bisa jadi kita investor retail ini yang menjadi exit plan ya dari perusahaan-perusahaan yang ingin menjual sahamnya dengan harga premium. Transaksi pembelian saham BBHI oleh Bukalapak ini sebenarnya sudah saya mention ya di video analisa mingguan 2 minggu yang lalu ya. Di mana saya menyebutkan bahwa saya menunggu-nunggu laporan keuangan Q1-nya keluar ya. Karena itu bisa menjadi sentimen positif kan untuk pergerakan harga Bukalapak. Nah, ketika laporan keuangannya keluar ya di hari Kamis tanggal 28 April itu tentu menjadi sentimen positif ya untuk pergerakan dari Bukalapak, dan terbukti dia sempat mengalami kenaikan hingga mencapai level psikologis 400 ya. Nah, momen ini memang saya gunakan untuk trading ya. Di mana ketika keluar laporan keuangan ya di pagi hari sebelum market open ya, jam sekitar setengah 9 lebih itu, kita langsung buy saham Bukalapak ya. Karena itu adalah salah satu strategi untuk buy on news di emiten yang keluar laporan keuangan dengan kinerja yang bagus. Dan memang kalau kita trading dengan seperti itu lebih baik benar-benar untuk trading saja, bukan investasi, karena kenaikannya bersifat euforia atas keluarnya sentimen positif laporan keuangan. Dan memang harga-harga atau level-level psikologis ini kita harus perhatikan ya. Di level misalkan 400 atau 500, angka-angka yang genap seperti itu, karena itu bisa menjadi patokan ya, apakah di saat itu harga sahamnya masih mampu bertahan di atasnya, atau kalau nggak kuat biasanya dia akan turun dari level psikologi seperti yang terjadi di hari Kamis kemarin ya, dimana sempat menyentuh 400 dan akhirnya closing di level 382. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga dapat berguna dan menjadi video yang informatif ya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa ketika perusahaan ada mengeluarkan laporan keuangan yang positif ya atau profit, kita juga harus mengecek apakah profitnya itu dari profit atas kinerja operasionalnya atau profit atas transaksi yang lainnya. Cukup sekian videonya, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.